Jadi kayak tagline-nya Pak, tagline-nya Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Tapi ada masalah di situ. Apa itu? Mahasiswa tidak bisa skripsi di situ. Karena kan penelitian kan skripsi, tesis, disertasi kan untuk mengatasi masalah. Nah di situ nggak ada masalah. Nggak bisa ditarik hipotesisnya ya. Iya. Jadi kayak tagline-nya Pak, tagline-nya Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Tapi ada masalah di situ. Apa itu? Mahasiswa tidak bisa skripsi di situ. Karena kan penelitian kan skripsi, tesis, disertasi kan untuk mengatasi masalah. Nah di situ nggak ada masalah. Nggak bisa ditarik hipotesisnya ya. Iya. Tapi enggak. Luar biasa. Ketemu nih H0 karo H1. Iya. Seperti itu. Nah, apalagi teman-teman yang mungkin punya terutama ini Pak, yang profesinya seni. Banyak jadi teman-teman yang pekerja seni itu akhirnya terus meneng neng omah ora ngopo-ngopo, tidak bergerak, akhirnya frustasi. Kan salah. Beberapa contoh misalnya Mas Mamang TSE, Wawin, Leeko dan sebagainya tetap berkreasi. Kemarin ketemu saya piye carane tetap berkarya. Terus piye kan orang nasi nanggap kok kayak kene YouTube, kayak kene Instagram. Akhirnya mereka bergerak, pendapatannya akhirnya juga naik. Jadi bukan masalah pandemi ki ojo mbok dadekke masalah. Bukan alasan itu. Bukan. Akhirnya juga ada pendapatan lagi. Teman-teman yang lainnya ada yang dapat penghasilan sampai 10 juta per bulan. Ada yang kemudian dapat payu, makanannya jadi dagangannya jadi laris lagi. Dan di situ ada kerjasama dalam istilah kita silaturahmi. Ternyata benar-benar dahsyat ya. Iya. Resep silaturahmi dari Islam itu ya. Karena coba kita tanya Pak Teguh, 3 bulan terakhir lebih banyak beli pulsa telepon apa beli pulsa data kuota? Iya. 3 bulan terakhir. Iya. Ya kuota. Nah, 3 bulan terakhir lebih banyak nonton TV atau YouTube? YouTube. Wah, iya YouTube. Kebetulan TV saya sudah TV digital. Bisa tidak bisa YouTube ya. Itu tidak bisa lari itu ya. Ya tetap nontonnya kayak betul. Iya. Artinya di sini udah kelihatan. Non sewu. Pak Teguh umur berapa? Saya sudah tua. Berapa Pak? 56 setengah. Kalau pertanyaan saya itu 1 tahun yang lalu, kalau pertanyaan saya seperti ini, jawabannya masih nonton TV, jawabannya masih pulsa telepon. Tapi sekarang saya tanyakan, jawabannya sudah berbeda. Sudah ada pergeseran. Sudah ada pergeseran. Karena COVID ini sebenarnya dampaknya sangat ya. Artinya, kalau kita pengen hit sekarang, maka harus memanfaatkan media digital ini untuk memberdayakan pikiran kita, memberdayakan intelektualitas kita, potensi kita. Iya. Kalau enggak, aku retok ning ndi yo. Metu ra etok. Aku ngopo? Aku metu cegat Satgas. War mangan cegat Satgas. Kenapa tidak mulai memberdayakan potensi yang ada di diri kita dengan cara digitalisasi? Iya. Itu akan mengatasi masalah. Itu. Dan sekali lagi, begitu itu terjadi, itu memberikan peluang kerja, peluang usaha bagi yang lainnya. Misalnya itu tadi yang endorse. Karena kalau misalnya tidak dipromosikan, lah orang taunya dari mana? Tadi saran itu tadi. Iya. Jadi harus ada orang yang memproduksi, tapi juga harus ada orang yang mempromosikan, medianya juga ada. Semuanya lengkap ketemu di situ. Satu hal lagi, kalau di dalam konsep Islam itu ada konsep baiti janati. Nah sekarang di dalam PPKM darurat ini kan ada himbauan supaya semua masuk keluarga, masuk rumah, kumpul keluarga. Nah, kumpul keluarga apa yang dilakukan? Nah, kan ini pertanyaan kan gitu ya. Kalau ini konsep baiti janati, saya lagi mengembangkan konsep ini. Nah, kebetulan saya lagi mengembangkan konsep ini dan itu saya mulai dari keluarga saya. Nah, apa yang dilakukan apa yang dilakukan? Konsep baiti janati adalah rumahku adalah surgaku. Artinya apa? Kita harus membuat di dalam rumah kita itu kita nyaman. Nyaman.
Jangan sampai nanti himbauan Yang surga kok ora nyaman ya. PPKM darurat ini untuk supaya kembali ke rumah kumpul keluarga kok nggak nyaman. Nah ini timbul masalah ini. Something wrong, ada sesuatu yang salah. Artinya apa? Kalau kita ya memahami baiti janati, ini dimulai dari bahwa rumah kita untuk menjadi seperti kita merasakan di surga ya harus kita buat nyaman. Nyaman tempatnya dan nyaman orangnya kan gitu. Nyaman tempatnya, rumah harus kita bikin nyaman. Orangnya ya nyaman. Kemudian apa yang dia lakukan tadi di rumah bisa membaca buku, mencari di Google banyak sekali ilmu pengetahuan di situ. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi the mind behind the gun. Jadi, ini mohon maaf. Ini kalau kita kalau orang mengatakan ada dari sisi mana mereka melihat. Kalau dari sisi negatif ini setan gepeng kan. Kalau dua bilah mata pisau. Kalau kita salah menggunakan makanya kalau the man behind the gun artinya apa? Senjata itu tergantung siapa yang ada di belakang senjata itu atau siapa yang memegang senjata. Senjata di tangan orang yang beriman ini akan melindungi. Betul ya Pak Bambang ya? Betul Pak Iwan ya? Nah, tapi ketika senjata dipegang orang yang tidak beriman atau orang yang jahat membunuh atau preman, mungkin orang-orang pelaku kejahatan dan sebagainya membunuh. Sama. HP dipegang orang yang otaknya bersih, dia menghasilkan satu karya yang luar biasa. Di situ ilmu, di situ luar biasa. Kira-kira kalau di jereng itu kira-kira Karanganyar penuh ilmu. Ini hanya diwadahi hanya kotak seperti ini. Tapi ketika yang memegang ini otaknya kotor, ini dia sempit sekali berpikirnya. Dia bukanya hal-hal yang negatif. Sehingga apa? Makanya di rumah nggak kerasan ya, karena hanya melihat hal-hal seperti itu. Tapi kalau otaknya ya cemerlang, otaknya bersih, dia akan bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat. Contoh soal kan bisa dilakukan jual bunga dengan online ya bisa. Betul kan? Nah, jual bunga online. Tadi saya katakan potong rambut online ya bisa, ya ta? Kemudian apalagi yang guru Pak, yang guru yang dosen. Akhirnya ngajarnya dari rumah. Bikin paket-paket pembelajaran. Betul. Kalau kita ngajar Pak Iwan, kita ngajar paling cuma bermanfaat untuk 30-40 orang karena sak kelas. Tapi begitu kita masukkan di internet, yang nonton seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia dan akhiratnya. Satu hal lagi, ini menarik bagi ibu-ibu rumah tangga. Ini tolong catat. Pak, sekarang udah nggak ada yang punya pulpen. Oh iya. Tolong dengarkan ya. Dengarkan dan direkam. Dengar dan direkam. Artinya begini. Ini peluang karena banyak orang ini sudah himbauan masuk ke rumah masing-masing. Nah, ketika kadang muncul pemikiran sing ora iso masak enak ya, padahal sang bapak minta dimasakkan sing enak. Karena ning omah. Nah, ini peluang. Artinya apa? Yang punya kemampuan memasak ini bisa menawarkan ilmunya itu buat konten dengan jasa atau buat konten ya. Jasa bisa panggilan untuk memasak. Ya dah. Menarik nggak ini? Ini menarik ya dah. Sederhana. Aku iso nume tenaga. Ya udah launching aja. Saya bisa memasak ini rawon ini ya. Sehingga nanti kalau dibutuhkan ya tinggal panggil saja untuk memasak di rumahnya misalnya. Atau yang seperti itu. Atau yang punya ilmunya memasak rawon, membuat konten tayangan bagaimana memasak rawon. Lu nanti rugi ilmunya enggak ada, orang ilmunya dicuri itu enggak akan rugi. Itu tadi. Ilmu kita semakin dibuang kita makin pinter. Betul, dan kita akan dibayari oleh yang punya provider. Jadi enggak ada yang salah, enggak ada yang rugi gitu loh. Apapun bisa kita kontenkan. Betul ya. Luar biasa kan ini. Ini luar biasa sekali. Maka kita obrolan ringan ini tapi ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang kita sampaikan ini. Jadi kalau saya lihat kita juga mengamati Pak ternyata di internet itu dalam masa pandemi itu yang ternyata meningkat permintaannya, trafficnya tinggi adalah ikan hias dan tanaman hias. Menarik kan? Cupang gitu ya? Pokoknya ikan hias. Itu tinggi banget, grafiknya naik. Kenapa itu? Ada fenomena apa itu? Ya orang di rumah terus ngapain? Akhirnya yang dilihat ikan, terus sama tanaman hias. Kenapa kemudian tidak membuat konten tentang itu? Gitu loh.
Buat termasuk itu. bagi yang punya kemampuan memproduksi akuariumnya. Terus itu Selok bisa beloknya. dikembangkan, ya. Seluk-beluknya bagaimana cara memelihara ikan, bagaimana cara memelihara tanaman ya dan sebagainya, pupuknya apa dan sebagainya jadi konten. Jadi sebenarnya banyak ya. Wah, banyak yang bisa kita lakukan. itulah gunanya kita harus berpikir sehingga kita akan menjadi. Jadi gini Pak, orang pintar itu bukan orang yang nilainya 8, 10 enggak, tapi orang yang mau berpikir. Orang yang kreatif lah. Berpikir Pak. Berpikir. Kreatif bisa kemudian setelah berpikir. Setelah berpikir. Dilem mikir sih gitu. Ya, berpikir. Persoalan salah dan benar itu persoalan nanti. Tapi berpikir dulu. Itulah piye ya. Itulah Microsoft itu tidak menerima orang yang pintar. Cuman di situ nilainya tinggi nggak diterima. Tetapi ketika dia di psikotes itu dia mau belajar, mau berpikir, itu nanti diterima. Karena dengan begitu dia mau update terus ilmunya. Tapi kalau pintar biasanya mandek neng kono rampung. Karena merasa puas Wes sudah pintar, pintar iya. ngopo meneh. Sudah pintar. Itu sama ketika orang sekolah dulu pernah ya diterbitkan namanya STTB, sekolah tanda tamat belajar. Rampung ya tamat. Tanya lu, "Dek, kok ora sinau? Kok enggak belajar?" Kamu tamat aja ya. Dulu ya. Itu salah ternyata. Saya ngalami itu. Itu yang benar adalah sertifikat. Ya, sertifikat karena kalau di dalam sebuah konsep di dalam pendidikan sekolah bisa ditamatkan. Tapi pembelajaran sepanjang hayat ini tidak. Nah, berarti pembelajaran itu tetap terus, nggak ada istilah tamat gitu loh. Makanya terus akhirnya diganti ya, tidak STTB, sekolah tanda tamat belajar. Nanti nggak mau belajar sudah tamat. Tidak ada peningkatan pembelajaran. Iya. Lagian arit itu nek diwungkal saya landep, tapi nek ora digunakake kedol. Otak kita itu nek ora tau digunakake mesti digo ngelonjor. Ngelamun jorok. Ben pinter nih, gunakake terus gue mikir, gue jadi pinter. Nek ora digunakake mesti kedol wis. Rumusnya itu. Ya. Saya setuju itu, Pak. Yang kedua, saya pernah melihat saya ketemu orang yang usianya itu ketika itu 92 tahun. Sekarang sudah ya 100 tahun. Itu pelaku sejarah ya. Namanya Bapak Kolonel Purnawirawan Haji Sani Lupias Abdurrahman. Dulu komandan pasukan penumpasan PKI Madiun tahun 48, masih hidup. Dan itu pasukan Siliwangi. Nah, saya pernah wawancarai ketika saya dulu masih di radio ya. Dulu masih. Jadi kelingan sing ora. Saya wawancara. Memori yang indah. Ternyata kegemaran beliau itu adalah membaca. Jadi ternyata membaca itu ternyata bisa juga salah satunya faktor bisa untuk mengasah otak tadi ya. Nah, otak yang di sini selalu dinamis ya, tidak statis. Dinamis itu bisa memanjangkan umur. Jadi bisa. Maka profesor itu sampai ya rata-rata ya 70-an ke atas ya, 70 tahun. Karena selalu berbianu ya. Ternyata kuncinya adalah ini, carane ibarat ini tuh terus gitu. Update data ya. Update data. Seperti itu. Yang diam pasti akan mati atau akan mati. Kalau misalnya udara di tempat kita ini diam, kita mati. Apapun yang diam pasti mati. Jantung kita diam ya mati. Darah diam bergerak. Mati. Nah, ini bergerak filosofi ini ada filosofinya di sini. Semua yang bergerak ini ada kehidupan di situ. Obah. Iya. Obah mama. Darah kita mati, orang kesetrum itu ya. Mati, berhenti, mati. Jantung berhenti, mati. Kira-kira ini matahari ini berhenti. Mati ya. Dia mati. Saya pernah wawancarai profesor dari UII. Saya bertanya dan jawabannya luar biasa, tidak saya sangka-sangka. Prof, kenapa sampai seumur Bapak ini masih tetap sehat? Mas, aku sholat 5 waktu neng masjid. Sepele. Kenapa? Dari rumah sampai ke masjid jalan, tidak pakai sepeda, dia jalan. Dan ketika di kantor ke masjid juga jalan, dia nggak mau pakai sepeda motor, nggak mau mobil. Gerak terus ya. Sehingga semuanya bergerak, otaknya juga bergerak. Itu luar biasa, jawabannya tidak saya sangka. Dan sampai sekarang sehat. Prof, sehat terus Prof. Salut sama Prof. Ini luar biasa. Artinya apa? Ada hikmah atau ada filosofi di jawaban Prof tadi yang sangat sederhana. Dan dia senang puasa Senin Kamis. Oh iya. Ternyata juga luar biasa. Profesor loh.
profesor masih Senin puasa Senin Kamis dan dia jalan ke masjid hanya untuk sholat, bukan hanya ding ya, itu untuk memenuhi sholat wajib. Iya, berjamaah. Dan dia tidak pernah meninggalkan sholat sunatnya, duha tidak pernah, telat tahajud juga dia lakukan. Maka dengan testimoni cerita seperti ini kan bisa kita sampaikan ke publik atau ke masyarakat ya. Ini ada sebuah pembelajaran, ada apa itu, sesuatu yang bisa kita tangkap. Artinya apa? Kalau kita ingin hidup kita sejahtera, hidup kita panjang umur dan sebagainya, konsep-konsep yang kita tawarkan tadi atau kita ceritakan ini tadi kan bisa Tadi kita udah cerita tentang cicak jadi dinding belum? Oh belum. Oh iya. Gimana Pak? Yang nyanyi Pak Teguh dulu. Oke, menyanyi. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini yang datang nyamuknya loh ya, bukan cicaknya yang. Oh iya gitu ya. Bukan cicaknya yang datang, tapi nyamuknya yang datang. Cicaknya diam di situ. Hanya merayap ya, hanya merayap. Tapi kata kunci merayap bergerak. Iya. Jadi bergerak. Jadi rezeki itu tetap harus dicari. Sang cecak harus merayap. Bukan dicari. Bukan dicari. Bukan dicari. Bukan dicari kok ya, datang kok ya. Dijemput. Hanya dijemput. Kata-kata hap ini tadi itu menjemput rezekinya si lidahnya kan menjulur, klep menjulur. mengambil. Dan ini harus syaratnya merayap, artinya bergerak. Tadi lagi-lagi bergerak, konsep bergerak itu. Dan Allah tetap membagi rezeki ya. Tidak bakal salah. Tidak bakal keliru. Makanya kalau di dalam orang filosofi Jawa kan mengatakan angger gelem obah ya mamah. Inilah obah mamah. Sama cicak ini bergerak, akhirnya apa? Datang seekor nyamuk. Ini datang ini dikirim oleh Allah, itu dikirim yang Maha Kuasa, itu memang ini didatangkan untuk ini rezekinya si cicak gitu loh. Nah, ini sedangkan nyamuk sendiri coba nemplok tempat kita dapat rezeki yuk. Nah, di sini kalau kita manusia yang lebih pandai, lebih cerdas, lebih kuat, kok ora iso golek rezeki. Mosok luwih elek saka nyamuk. Yang mungkin manusia mengklaim nyamuk itu jelek kan. Sudah dilabeli malaria. Ini yang Aedes aegypti ya. Nah, seperti itu. Tapi ternyata Allah ciptakan makhluk ini nggak ada yang sia-sia. Ciptakan makhluk. Ada rantai kehidupan. Di situ memang kuncinya keseimbangan ya. Ini Allah coba membuat keseimbangan itu. Sekarang begini, pernah nggak teman-teman saudara sekalian ketika ada nyamuk nemplok, apa yang terjadi? Mesti refleks di kepala plok. Ya. Coba sesekali ketika nyamuk nemplok, biarin aja. Apa yang terjadi? Satu, apa nek nyamuk ki jiko mau getih ki ngantek sak liter. Ora lah, paling berapa mililiter. Wong nyamuk nek wis mesti kan terus lari, kabur, kena wis marek. Ini soal filosofi. Padahal malah kekenyangan dia nggak bisa lari. Mati. Dia kenyang mati si nyamuk. Jadi tidak akan sampai kenyang nyamuk. Nggak sampai kenyang. Itu perintah Rasul kan. Kalau kamu makan berhentilah sebelum kenyang. Yang enak. Yang kedua, ketika ini kemudian nyamuk wis melayu, ini kan gatel, dikukur. Kita akan tahu nikmat itu enaknya ternyata setelah nggak ada. Makanya nek misalnya kita duwe nikmat, ojo lali bersyukur. Jadi ini universitas kehidupan. Jadi asik ya. Memang ini luar biasa. Tadi kita ada ayat kauniyah yang bisa kita petik dari kehidupan ini luar biasa. Nah, Pak, bisa jadi Pak, kita itu seringkali terhindar bencana, seringkali kita dapat rezeki yang tidak terduga, bisa jadi karena kita sedekah yang ikhlas. Dulu ketika kita bersedekah kan tangan kanan bersedekah, tangan kiri orang ngerti. Sekarang tangan kanan bersedekah, tangan kiri selfie. Tapi ketika kita sedang tidur orang ngalingan apa-apa, orang ada apa-apa, ternyata ada nyamuk yang gigit tangan kita, dia nyedot darah kita, sehingga kita jadi memberikan rezeki yang ikhlas. Sehingga ternyata itu mungkin karena itu kita induk itu rezeki, itu bencana dihindari, mungkin karena sepele itu tadi. Karena kita bersedekah ikhlas karena sedang tidur. Orang enak tendensi apapun wong turu, nyamuk ojo ya. Aku lagi turu ora ono.
nyamuk, aku selfie, aku digigit nyamuk, orang ono lagi turu. Maka ini gambaran sedekah ikhlas itu kayak gitu itu. Mungkin teman yang lain juga tahu bagaimana tuh sebenarnya ikhlas itu gimana. Ikhlas itu apa nek misalnya tangan kanan tadi bersedekah terus kita selfie apa mesti orang ikhlas? Belum tentu. Gambaran ikhlas itu adalah seperti keran. Keran itu tugasnya mau ngileki banyu, dibuka ngileki banyu. Selesai sampai di situ. Apa enek keran ki nek misalnya ngileki banyu bar kuwi ucul, goleki banyune miline ndi nggo sapa. Ora ono. Jadi tugasnya ngilek banyu selesai. Nek kita bar kemudian ngasihkan rezeki, bukan ngasihkan ya karena dari Allah. Penyalur rezeki kayak keran tadi. Wis rasa digagas kuwi dipangan sapa, digone ndi. Wis bukan urusan kita, bukan ranah kita. Wis gen mereka. Tugas kita hanya menyalurkan rezeki, dan ketika kita menjadi penyalur rezeki maka pasti akan dapat kompensasi dari Allah. Orang mungkin orang itu gambarannya Pak Pos. Pak Pos nek misalnya ngeterke surat, ngeterke paket mesti dibayar. Nek kita menjadi penyalur rezekinya dari Allah kepada orang lain mesti dikai kompensasi, dan kompensasinya lebih dari 2,5%. Iki ngomong apa tadi? Tapi asik ya. Iya. Perbincangan gini. Satu lagi gambarnya ikhlas adalah koyo wong ngising. Ngising. Lah, kita nek ngising ora ditonton iki nggih ini sate ini nggih iki. Terus di apa meneh dijiko meneh iki jenenge ora ikhlas. Wis ngising ya wis selesai nang kono ikhlas. Wis titik. Jadi nek misalnya kita beramal bersedekah koyo wong ngising, wis kuwi ikhlas. Iya. Jadi ada kepuasan di situ, kepuasan batin ya. Karena begitu ngising plong. Wes ya sudah. Sedekah ya wes ketika plong. kita sedekah sedekah ya begitu. Kita lakukan alhamdulillah ya sudah. Enggak, jangan diukit-ukit, enggak usah dihitung-hitung, enggak usah. Cirine wong sing ora ikhlas piye? Kowe nggih bener ora tak kei, tak jajake mesti kere. Itu kan. Kowe nggih bener ora tak unggahke pangkatmu, mesti dadi melarat. Misalnya kayak gitu. Kuwi itu ora ikhlas wis. Iya. Melampaui Tuhan. Gusti Allah ora tau ungkit-ungkit to. Gitu Pak Iwan. Oke. Atau nuwun sangat perbincangan hari di arah positif ya Pak. Iya. Ini menginspirasi ke kita semua bahwa di era pandemi ini jangan kita itu panik, jangan kita itu gugupan, jangan kita itu frustasi, tapi bagaimana kita berpikir cerdas untuk menyelesaikan masalah, gitu Pak ya. Iya. Oke. Marilah kita tetap berpikir arah positif di arah positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How should we do it?